Halo guys, back to channel film terus. Nah, kemarin saya ngegabut guys di atas rumah, lihat-lihat kan. Nah, BTW kalau lihat pemandangan asyik, tapi di samping kiri kanan itu semua bangunan. Dan kalau lihat susunan bata kayak gini, itu mengingatkan salah satu film Spider-Man ya guys, yang pas si Spidey-nya itu ngerangkak naik gitu. Nah, bicara tentang Spidey, ini ternyata kalau dicek ada film animasi bagus nih dari DC, judulnya Injustice. Ya kayak kelompok Justice League itu, kumpulannya Spider-Man, Superman, dan kawan-kawan. Habis itu saya langsung nonton nih guys, dan kayaknya asyik buat di-review alur ceritanya. Tapi sebelum itu mohon bantuannya ya guys ya, untuk like, comment, subscribe channel ini. Thanks for watching guys. Awal dari film ini menceritakan Batman yang beraksi di kota metropolis untuk mencari keberadaan Joker yang kabur ke kota tersebut. Ia ingin menangkap Joker, khawatir jika Joker bertindak gila membuat kerusuhan di sana. Superman datang dan bertanya apa yang dilakukan Batman, sekaligus memberitahu bahwa kekasihnya Lois Lane tengah hamil. Lois Lane bersama dengan rekan kerjanya Jimmy diam-diam sedang merekam transaksi ilegal para kriminal di sebuah kargo. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan Joker. Joker menembak mati Jimmy dan menculik Lois Lane. Rupanya Joker dan Harley Quinn sudah membuat rencana besar dengan melibatkan Superman. Superman menyadari kekasihnya, Lois, telah diculik oleh Joker. Ia segera menemui Batman untuk meminta bantuan menemukannya. Batman yang tengah menyelidiki hilangnya kryptonit di lab segera menghubungi anggota Justice League untuk berkumpul di Metropolis memburu Joker. Anggota Justice League berangsur-angsur datang. Flash dengan kecepatan supernya membantu mencari jejak Joker di area bawah tanah. Ia menemukan seorang penjahat ahli membuat racun mematikan bernama Scarecrow telah mati, dan segera menyadari bahwa Joker lah yang membunuhnya. Flash kemudian terjebak oleh gas racun mematikan di sana dan meningsoy. Joker. Superman menemukan keberadaan Joker dan Harley Quinn di dalam kapal selam. Ia mengangkat kapal selam ke daratan dan menembus masuk ke dalamnya. Di sana Joker dan Quinn sudah menyebar gas-gas racun buatan Scarecrow bercampur dengan kryptonit. Superman melemah dan terjebak halusinasi. Ia dihadapkan sosok Doomsday. Superman lalu membawanya keluar atmosfer bumi, namun seketika sadar bahwa yang ia bawa adalah kekasihnya sendiri, yaitu Lois. Ya, Superman halu, Lois dalam bayangannya adalah Doomsday Gangs. Ia buru-buru membawa Lois kembali ke bumi, namun naas kekasihnya tersebut sudah tidak bernyawa karena kehabisan napas di luar atmosfer. Batman dan Green Lantern datang menangkap Joker, tapi tak sampai di situ aksi Joker. Rupa-rupanya Joker sudah memasang detonator bom nuklir di jantung Lois. Jantung Lois yang berhenti berpacu memicu ledakan luar biasa yang memusnahkan seluruh kota metropolis. Superman dibalut kesedihan yang mendalam karena kehilangan kekasih dan bayinya serta orang-orang yang tak bersalah. Superman segera menemui Joker di Arkham Asylum. Ia yang begitu marah tidak mampu menahan diri lagi dan seketika membunuh Joker. Arrow berhasil menangkap Harley Quinn yang melarikan diri. Sedangkan di tempat lain, Superman mengumpulkan seluruh anggota Justice League untuk menyampaikan rencananya di masa depan. Superman menyerukan gencatan senjata di seluruh permukaan bumi dan akan turun tangan langsung untuk menghentikan peperangan. Alasan yang ia pegang adalah perdamaian seluruh umat manusia tanpa ada unsur saling membunuh dan menyakiti. Wonder Woman mendukung rencana besar Superman dengan dalih perdamaian tersebut. Mereka berdua benar-benar ikut campur dengan politik dan tak segan-segan menghentikan peperangan. Ia berhasil menangkap Presiden Afghanistan, memaksa Israel dan Palestina menekan perjanjian perdamaian, dan menghancurkan unit militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam forum Justice League,
Batman mengutarakan tindakan Superman sudah melewati batas. Batman yakin tindakan Superman hanya akan menciptakan tiran. Ia juga menambahkan, hukum yang dibuat manusia tidak bisa diganggu-gugat oleh hukum ala-ala milik Superman. Aquaman setuju dengan Batman. Ia lalu mengundurkan diri dari Justice League. Sementara Wonder Woman memberikan hak kepada para anggota Justice League untuk mendukung Superman atau memilih keluar seperti Batman dan Aquaman. Satu persatu anggota menentukan pilihannya. Militer Amerika geram dengan ulah Superman yang ikut campur tangan dalam politik invasi luar negeri mereka. Mereka membuat rencana menculik ayah Superman dengan bantuan Mirror Master. Tapi Wonder Woman, Cyborg, dan kawan-kawan berhasil menemukan keberadaan Mirror Master dan mengancamnya untuk memberitahu keberadaan ayah Superman. Pada akhirnya, Superman menemukan ayahnya. Di adegan selanjutnya, Superman menemui Batman di Batcave. Ia sekali lagi meminta bantuan Batman untuk mendukungnya dan berdiri di sisinya saat pidato terbukanya dengan topik memindahkan seluruh tahanan Arkham Asylum. Batman yang dari awal tak setuju dengan seluruh rencana Superman pada akhirnya menolak ajakan Superman. Tapi anak Bruce atau Batman, tak lain dan tak bukan adalah si Robin, diam-diam mendukung dan setuju dengan semua rencana Superman. Di Arkham Asylum, saat persiapan pemindahan tahanan, kubu Batman dan kubu Superman saling bertemu. Batman begitu kaget melihat anaknya sendiri, Robin, berada di pihak Superman. Harley Quinn gak tahu dari mana, dengan segala kegilaannya malah membuka seluruh pintu sel tahanan. Kubu Superman dan Batman terpaksa menghadapi serangan tahanan. Di tengah pertarungan, secara tidak sengaja, Robin malah melempar senjatanya ke arah kepala Nightwing dan seketika menewaskannya. Batman tak mampu menyembunyikan kesedihannya kehilangan salah satu anak didiknya yang mati akibat ulah Robin. Ia begitu kecewa dengan Robin dan segera membawa Nightwing meninggalkan Arkham. Superman menemui kakek Robin, Ra's al Ghul. Ra's mengutarakan bahwa ia berada di pihak Superman, mendukungnya dan setuju dengan semua rencana perdamaian ala Superman. Robin yang berada di sana, yang tak lain dan tak bukan adalah cucu dari Ra's al Ghul, mendukung Ra's al Ghul untuk bergabung dengan Superman. Superman juga menemui Mr. Traffic minta bantuannya untuk membuat alat mutakhir semacam drone mata-mata pengawas tindak kejahatan di seluruh dunia. Namun sayangnya, ditolak mentah-mentah oleh Traffic. Batman dengan sedikit teman setianya berencana mengambil senjata kryptonit dari markas Superman. Mereka khawatir senjata tersebut digunakan sewenang-wenang di masa depan. Oleh karena itu, mereka merealisasikannya. Namun lagi-lagi Superman berhasil memergoki mereka dan terlibat pertempuran Civil War satu sama lain. Batman berhasil melarikan diri, membawa kabur senjata kryptonit. Ayah Superman yang berada di sana harus mati karena tertusuk panah arrow yang ditepis oleh Superman sendiri. Mulai saat itu, Superman menganggap superhero yang tak setia padanya akan jadi burunannya. Di sisi lain, Ra's al Ghul terus memanasi Superman, berharap terjadi perpecahan antar superhero. Malam itu, Superman yang terlanjur sakit hati atas matinya kekasih dan anaknya akibat Joker membumi hanguskan seluruh pendukung simpatisan Joker. Wonder Woman yang melihat tindakan Superman tersebut secara langsung tak menyangka kelakuan biadab Superman yang membunuh manusia seenaknya. Ia merenungkan kejadian tersebut sudah melewati batas. Senjata yang dirancang oleh Ra's al Ghul berjuluk Amazo disetujui Superman untuk diuji coba di kota kecil. Amazo diharapkan dapat menangani tindak kriminal dan kejahatan. Namun yang terjadi di lapangan berbeda 180 derajat. Amazo malah menjadi mesin penghancur dan membunuh manusia tak bersalah. Superman tertegun melihat kejadian di lapangan, kemudian menginstruksikan Ra's untuk menarik dan menghentikan Amazo. Namun Ra's menolaknya dan berkata bahwa ia selama ini mendekati Superman hanya untuk memanfaatkannya demi menguasai dunia melalui Amazo. Superman geram dimanfaatkan dan terlibat pertarungan sengit dengan Amazo. Superman yang begitu kuat malah kelabakan karena Amazo dapat menduplikasi kemampuan musuhnya. Wonder Woman, Cyborg, dan kawan-kawan datang membantu. Pertarungan epik tak terelakkan, Cyborg harus gugur dihancurkan Amazo berkeping-keping. Batman dan Mr. Traffic datang membantu menghancurkan Amazo. Di dalam kuil, Robin kini sadar Ra's telah membuat tipu daya pada Superman. Ia kemudian berusaha menghentikan Ra's. Ra's berujar ia hanya memanfaatkan Robin untuk mendekati Superman. Kemudian keduanya terlibat pertarungan pedang.
Jiwa Nightwing datang, menyatu dengan tubuh Robin, membantunya melumpuhkan kakeknya sendiri. Sementara itu Amazo akhirnya berhasil dimusnahkan oleh kerjasama epik anggota Justice League. Di saat dirasa damai, Superman rupanya masih tetap berada di pendiriannya dalam segala rencana perdamaian ala-ala dirinya. Wonder Woman berkata dan meminta Superman untuk menghentikannya karena tindakan Superman sudah melewati batas, berkaca pada saat Superman membantai sekelompok manusia simpatisan Joker. Mr. Traffic memberikan kejutan. Ia mendatangkan Superman dari universe lain untuk menyadarkan Superman di universe ini. Aduh, semoga kalian gak bingung ya, gengs. Setelah baku hantam dan adu bacot, Superman universe ini akhirnya tersadar setelah Lois Lane dari universe lain datang. Ia menyesali segala rencana dan tindakan bodohnya, dan Justice League kembali bersatu. Film selesai. Oke, segitu dulu guys untuk review alur ceritanya untuk Injustice ini. Nah, kalau kalian pengen ada request film apa atau drama apa, silahkan ketik-ketik di komen ya. Ditunggu loh. Ya, terima kasih sudah nonton. Stay tune di film terus.